Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Sekar Arum, NIM H73218043. Berikut ini saya akan menjelaskan konstansi, persepsi, dan teritori arsitektur perilaku. Persepsi arsitektur perilaku. Persepsi merupakan proses seseorang dalam memberikan interpretasi terhadap lingkungan sekitarnya berdasarkan stimulasi dari indera individu tersebut. Pertama, ada persepsi visual menggunakan mata. Kedua, persepsi auditori menggunakan telinga. Ketiga, persepsi peraba. Keempat, persepsi penciuman. Kelima, persepsi pengecap atau rasa menggunakan lidah. Terdapat dua faktor pembentuk persepsi, yakni internal dan eksternal. Internal mencakup fisiologis, afeksi, tingkat fokus, pengalaman, dan memori, serta mood. Eksternal atau dari segi arsitektural, seperti pertama, ukuran objek semakin besar, semakin menarik perhatian. Kedua, warna. Cerah dipersepsikan energi, kusam dipersepsikan membosankan. Ketiga, keunikan. Objek yang unik akan lebih cepat direspon oleh pikiran manusia. Keempat, intensitas. Semakin sering terpapar oleh stimulus, semakin lebih besar persepsi terbentuk. Kelima, motion. Menggunakan mata manusia yang cenderung merespon terhadap objek yang bergerak atau dinamis, dibanding yang diam atau statis. Teori Gestalt dibagi menjadi 4, yaitu konstansi, persepsi kedalaman, persepsi gerak, dan ilusi. Konstansi merupakan prinsip umum yang mengatur pengamatan kita terhadap dunia nyata. Contoh persepsi teori Gestalt konstansi dibagi 3. Pertama, konstansi tempat. Kedua, konstansi warna. Ketiga, konstansi bentuk dan ukuran. Contoh konstansi tempat, yakni ketika berada di stasiun kereta, terminal bandara, dan lain-lainnya. Kemudian kita menemukan bangunan yang desainnya seakan menjauh seiring kendaraan tersebut pergi. Hal ini merupakan penjelasan dari konstansi tempat. Gambar tersebut merupakan contoh dari konstansi tempat yang dimana ruangan tetap, namun keadaan di luar dapat berubah atau berbeda seiring berjalannya kendaraan tersebut. Berikut adalah contoh dari konstansi warna dan konstansi bentuk dan ukuran, di mana cahaya matahari atau keadaan iklim memengaruhi suatu ruangan, serta pada titik berdiri benda seolah jauh dan kecil, namun pada sisi yang berdekatan benda terlihat besar. Persepsi kedalaman merupakan kemampuan indera penglihatan untuk mengindera ruang. Akan tetapi, ruang berdimensi 3, sedangkan penginderaan visual kita hanya berdimensi 2. Maka itu, penginderaan ruang merupakan penghayatan yang menyeluruh, bukan sekedar penginderaan visual saja. Berikut adalah beberapa patokan yang digunakan manusia dalam persepsi kedalaman. Pertama, terdapat perspektif atmosferik, di mana semakin jauh objek, maka terlihat semakin kabur. Kemudian terdapat perspektif linear, di mana semakin jauh objek, garis-garis akan semakin menyatu menjadi satu titik atau konvergensi. Berikutnya adalah kualitas permukaan, di mana berkurangnya ketajaman kualitas tekstur karena jarak semakin jauh. Berikutnya, posisi relatif, di mana objek yang jauh akan ditutupi atau kualitasnya menurun karena bayangan objek-objek yang lebih dekat. Kemudian, terdapat sinar dan bayangan, di mana bagian permukaan yang lebih jauh dari sumber cahaya akan lebih gelap dibanding yang lebih dekat. Selanjutnya, terdapat patokan yang sudah dikenal, atau benda-benda yang sudah kita kenal ukurannya akan kelihatan lebih kecil di kejauhan. Persepsi gerak. Gerakan adalah sesuatu yang berpindah posisinya dari patokan. Kalau patokannya kabur, maka kita bisa memperoleh informasi gerakan semu. Gerakan semu terjadi bila ada dua rangsang yang berbeda muncul hampir bersamaan waktunya. Persepsi gerak atau gerakan semu ada dua macam. Pertama, efek otokinetik.
Efek otokinetik di mana bila kita memandang titik cahaya dalam keadaan gelap gulita, cahaya tersebut akan nampak bergerak ke atas, ke bawah, ke samping kiri, dan ke samping kanan. Berikutnya, gerakan stroboskopik. Terjadi karena ada dua rangsang yang berbeda yang muncul hampir bersamaan. Contohnya seperti lampu-lampu iklan di toko atau jalan besar, demikian juga dalam pemutaran film menggunakan teknik ini. Ilusi. Ilusi adalah kesalahan dalam persepsi, yaitu memperoleh kesan yang salah terhadap fakta-fakta objektif yang disajikan alat-alat indera kita. Contoh ilusi pertama disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Gambar atau bayangan di cermin kelihatannya terletak di belakang cermin kita. Ilusi kedua disebabkan kebiasaan. Jadi, rangsang-rangsang yang disajikan sesuai dengan kebiasaan kita dalam mengenali rangsang akan dengan mudah menimbulkan ilusi. Ketiga, ilusi karena kesiapan mental atau harap tertentu. Jadi, kita akan sering melihat sesuatu yang mirip dengan barang yang hilang yang sangat kita harapkan untuk kembali. Dan yang keempat, ilusi karena kondisi rangsang terlalu kompleks. Bila rangsang yang diamati terlalu kompleks, maka rangsang tersebut dapat menutup-nutupi atau menyamarkan fakta-fakta objektif. Teritori arsitektur perilaku. Teritorial adalah batasan wilayah yang dapat dilihat secara nyata, relatif tidak bergerak tampak dibatasi, biasanya place-centered, serta meregulasi siapa yang akan berinteraksi. Teritori adalah suatu bentuk wilayah untuk mencapai privasi. Terdapat 3 tipe teritori. Yang pertama, teritori primer, di mana meliputi area privasi atas wilayah pengguna tersebut, serta lebih eksklusif, yakni rumah atau kantor. Kemudian, teritori sekunder, di mana area yang intensitas menetapnya termasuk sedang dan dapat dihuni selama jangka waktu tertentu. Contoh, ruang kelas, kantin, dan lain-lain. Yang ketiga, teritori publik, di mana area teritori publik tidak dimiliki atas dasar perorangan atau sebuah kelompok. Intensitas kepemilikan terhadap rasa privasi juga rendah, bahkan digunakan dan dihuni oleh individu dalam jumlah yang sangat banyak atau sebanyak mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.